Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Komang Agus Wirawantara. Saya dari SMK Negeri 1 Sojol Utara, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi pada hari ini saya akan melakukan tahapan pra-observasi terhadap guru mata pelajaran jurusan atau guru produktif jurusan TKJ. Ya, ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi Pak Zulfitriadi ini adalah guru jurusan produktif teknik komputer dan jaringan. Jadi Pak Zulfitriadi mengajar di kelas 10 ya? Kelas 10. Ya. Mungkin di tahap pra-observasi kali ini Pak Zulfitriadi bisa menyampaikan apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nantinya. Ya, terima kasih. Ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas 10. Yang pertama yaitu mengetahui cara kerja dan struktur alamat IP versi 4 atau IP versi 6. Yang kedua, memahami perbedaan antara dua versi protokol ini dan pentingnya migrasi dari IP versi 4 dan IP versi 6. Ya, itu tadi terkait dengan tujuan. Selanjutnya terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai. Apa semua area-area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, yang pertama yang akan dicapai, semua peserta didik kelas 10 jurusan TKJ bisa memahami prinsip dasar sistem IP versi 4 atau IP versi 6. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Ya, jadi ada 3 area pengembangan yang hendak dicapai pada saat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar nanti. Kemudian terkait dari strategi, menurut Bapak strategi apa yang digunakan pada saat belajar mengajar nanti agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Baik, yang pertama strategi observasi terhadap sikap atau perilaku murid di kelas 10 dengan TKJ. Kemudian yang kedua, berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Terakhir atau yang ketiga, penyesuaian bahan ajar sesuai gaya belajar murid, kelompok visual, kelompok visualnya cara pengamatan dan konfigurasi IP versi 4 atau IP versi 6 bersumber dari buku, melihat PPT terkait materi yang akan ditampilkan, dan hasil karya murid disesuaikan dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu terkait dengan strategi yang akan dipersiapkan agar kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, media pembelajaran seperti apa yang akan digunakan nanti pada saat proses pembelajaran? Adapun media yang akan digunakan itu project based learning. Ya, jadi yang digunakan medianya mungkin fokus ya, fokus, kemudian media ajarnya mungkin PPT ya, PowerPoint seperti itu mungkin ya. Ya. Kemudian berarti model pembelajaran yang akan digunakan itu seperti apa? Model pembelajarannya yaitu project based learning. Project based learning ya, atau PBL ya, project. Jadi kalau boleh tahu ini Bapak nanti pada saat mengajar
hari apa lagi mengajar? Hari Senin. Hari Senin ya, minggu depan berarti ya. Berarti minggu depan saya boleh masuk Pak Julia untuk melakukan observasi di kelas, melakukan pemantauan terhadap Bapak pada saat mengajar nanti. Tentu bisa Pak. Oh ya, jadi nanti di situ pada saat proses belajar mengajar akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan pendekatan sosial emosional ya. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak Zulfitriadi sudah menyampaikan hal-hal yang ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti. Tetap semangat, mudah-mudahan pada saat pembelajaran nanti semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Zulfitriadi, terima kasih. Jadi sekianlah diskusi atau wawancara pra observasi yang saya lakukan terhadap guru jurusan, guru mata pelajaran produktif komputer dan jaringan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita melaksanakan kegiatan supervisi di kelas seperti yang minggu kemarin sudah disampaikan bersama dengan Bapak Zulfitriadi. Kita akan masuk di kelas 10 TKJ. Sudah siap ya? Oke, mari kita masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Belum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Jadi hari ini kalian tidak usah takut, tidak usah gugup karena saya masuk di kelas. Jadi hari ini saya akan melaksanakan supervisi kelas. Jadi supervisi ini akan saya laksanakan kepada guru kalian, Bapak Zulfitriadi, yang akan mengajarkan mata pelajaran produktif TKJ. Jadi silakan belajar seperti biasa, ikuti keyakinan kelas yang telah disepakati, tidak usah takut seperti biasa, ya. Semangat. Pemuda ketua kelas bisa dipimpin doanya dulu, disiapkan kelasnya. Diri. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Nah, jadi saya absen dulu ya. Ahmad Rizal. Ya, Pak. Lydia. Ya Pak. Abdal. Ada Pak. Anak Adelia. Sakit. Sakit. Ya Pak. Saya Richard tadi. Anugrah. Badra. Enal. Pak. Fitri. Ya Pak. Fatur Rahman. Asmita. Izin. Lisna. Hadir. Mama Arianda. Fatira. Hadir. Marwan. Terlela. Hadir. Terlinda. Hadir. Nurul Karima. Hadir. Khairul Nisa. Rahma. Hadir. Rasmi. Hadir. Teni. Hadir. Krisnawati. Allah Pak. Ada yang serbu Pak. Afitri. Hadir. Salwa. Sarwana. Hadir. Sakina. Hadir Pak.
Sandi, Sarul, Wafik, Winda, Hilda, Amarapli. Hadir. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas tentang IP address atau IP versi 4 atau IP versi 6. Jadi ada tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui cara kerja dan struktur alamat IP versi 4 atau IP versi 6. Yang kedua, memahami perbedaan antara dua versi protokol dan pentingnya migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu IP address? Kalau struktur dari pengalamatan IP versi 4 atau IP versi 6 sudah pernah didengar? Kemudian yang terakhir, apakah sudah ditahu bagaimana protokol IP versi 4 atau 6 itu? Oleh karena belum dipahami, maka akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bisa angkat diri semua dulu. Kita kritik dulu. Oke, kalian hanya perlu mengikuti apa yang ada di video. Bisa? 1, 2, 3. Oke, kita duduk kembali. Jadi sebelum masuk ke materi, kita akan membuat atau membentuk kelompok. Kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi di sini kelompok pertama, 2, 3, dan 4. Oke, begitu kita masuk ke materi terlebih dahulu. Pembahasan pertama yaitu IP versi 4 atau disingkat sebagai Internet Protocol versi 4. Nah, IP versi 4 ini telah menjadi protokol yang paling banyak digunakan sekarang untuk mengidentifikasi dan menemukan perangkat dalam sebuah jaringan sejak awal perkembangan internet. Nah, jadi IP versi 4 ini adalah IP yang digunakan dari pertama kalinya ada internet.
setiap perangkat yang terhubung ke internet diberikan alamat sepanjang berukuran 32 bit dalam bentuk angka numerik. Biasanya ditulis dalam bentuk desimal dengan 4 angka dipisahkan oleh titik. Nah, misalnya di sini ada IP 192.168.1.1. Nah, contoh dari alamat IP ini, dia termasuk ke dalam kelas C, IP kelas C. Jadi kalau di dalam IP ini ada 4 FT atau 4 titik, 4 bit yang dipisahkan oleh 3 titik. Nah, yang pertama itu 192.168.1.1. Nah, di sini kita bisa bagi jadi 4 okte. Okte pertama, okte 2, okte 3. Jadi ada 4 okte. Nah, berarti kalau lebih dari 4 okte itu berarti bukan IP versi 4. Jadi yang perlu diketahui di sini ukuran dan ciri khas dari IP versi 4. Kemudian pengamatan IP versi 4 dibatasi oleh jumlah alamat yang tersedia sekitar 4 miliar yang semakin berkurang akibat pertumbuhan internet yang pesat. Nah, jadi internet yang pesat ini maksudnya semakin banyak perangkat yang diciptakan, perangkat semakin tinggi. Nah, tetapi jumlah IP itu semakin menurun. Walaupun dia tersedia sekitar 4 miliar, tetapi setiap tahunnya itu teknologi atau internet semakin berkembang. Nah, jadi internet semakin menipis. Nah, ada konfigurasi IP versi 4. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi manual atau statis. Yang kedua ada DHCP atau konfigurasi dinamis. Jadi ada 2. Nah, ini konfigurasi IP versi 4. Dia IP privat. Nah, ini IP public. IP public. Jadi IP public itu terbagi menjadi 2. Yang pertama konfigurasi manual atau statis. Yang pertama statis, yang kedua DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol atau protokol dinamis. Nah, saya jelaskan. Kalau konfigurasi manual atau statis, dia secara manual harus diatur atau diset sendiri oleh user untuk mendapatkan sebuah alamat IP. Jadi kita yang atur, pilih alamat IP kelas berapa dan berapa jumlah IP yang akan terhubung. Itu untuk konfigurasi manual. Yang kedua, konfigurasi dinamis. Nah, dia pengamatan otomatis yang dikelola oleh server sehingga perangkat mendapatkan alamat IP secara dinamis. Nah, jadi asal kita sudah memilih, kalau protokol yang akan dipilih itu adalah DHCP atau dinamis, dia otomatis akan membuat sebuah IP address dan alamat servernya akan otomatis terbagi tergantung berapa server yang diaktifkan pengamatan otomatisnya atau DHCP-nya. Itu akan otomatis dibaca oleh server.
pengertian IP public tadi. Kalau sudah dicatat, kita sekarang masuk ke IP privat. Yang pertama, IP privat adalah yang digunakan untuk lingkup internet host yang menggunakan IP privat hanya bisa diakses di lingkup intranet saja. Nah, bisa digarisbawahi di sini intranet. Apa itu intranet? Belum tahu? Nah, intranet itu IP privat atau jaringan privat. Jadi internet ini hanya bisa diakses dalam lingkup tertentu. Nah, misal di dalam lingkungan sekolah kita membuat sebuah internet atau IP address yang lingkupnya hanya privat atau internet. Nah, berarti yang bisa akses jaringan di dalam sekolah itu hanya yang tergabung di dalam lingkup sekolah. Nah, jadi di situ dia harus mengakses IP address misalnya WiFi, IP address WiFi sekolah. Nah, berarti dia tergabung ke dalam intranet sekolah karena dia menggunakan IP atau IP WiFi sekolah. Nah, itu internet. Kalau internet, siapa saja bisa terhubung secara umum di luar internet. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis jaringan pribadi atau jaringan privat. Yang pertama itu ada kelas A, ada kelas B, C, D, dan E. Jadi ada 5 kelas di dalam IP privat. Nah, yang pertama untuk kelas A, dia dimulai dari angka 00. 0.0.0.0 sampai 10.255. Jadi total address kelas A itu ada 16 juta lebih. Nah, kemudian kita masuk ke kelas B, dimulai dari angka 172.16.0.0 sampai 172.31.255. Total addressnya 1 juta lebih. Nah, kemudian kelas C itu dimulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Totalnya ada 65.000. Kelas D dimulai dari angka 244.0.0 sampai 239.255. Kemudian kelas E 240 dimulai dari 240.0.0.0 sampai 255. Jadi ada 5 jaringan pribadi. Kita akan masuk bagaimana cara mengetahui jenis IP address ini kelas berapa. Belum tahu atau sudah tahu bagaimana cara mengetahui jenis kelas IP address dari angka pertamanya? Sudah tahu? Nah, misal 135 titik 10.1.1. Apakah kalian sudah bisa tahu ini kelas berapa? Satu 135.10.1.1. Kira-kira ini kelas berapa? Termasuk kelas berapa? Ada yang bilang kelas B? Ada jawaban lain? Semua sepakat kalau ini kelas B? Ya? Ada jawaban lain?
Ada yang bilang A, ada yang bilang C. Nah, jawabannya ini termasuk ke dalam kelas A. Kenapa? Nah, karena di sini jelas kalau standar dari kelas B itu 172. Nah, jadi 171 itu masih termasuk dalam kelas A. Karena standar dari kelas B itu 172. Dimulai dari angka 172. Nah, kemudian kalau 190 titik 1 itu termasuk kelas berapa? B. Nah, betul. Kenapa? Karena kelas C minimal 192. Lanjut. Bagaimana kalau di sini 100? Dia termasuk kelas berapa? C. A. Masih ada yang bilang kelas C? Nah, ini jelas-jelas kelas A. Karena kelas B 172. Kalau misalnya 247, dia kelas berapa? D. D. Ada yang bilang D? 247. Ada yang bilang D? Ada yang bilang E? Jawabannya ini kelas E. Kenapa E? Karena kelas D dia mentok atau maksimal di 239. Nah, berarti kalau sudah masuk 240 itu terus sudah termasuk kelas E. Kalau misalnya 257 kelas berapa? D. Apa? Kelas E. Kelas berapa? Jawabannya salah. Tidak ada IP address di atas 255. Jadi maksimal itu 255. Jadi kalau sudah melampaui 255 berarti dia tidak akan terbaca. Oke, sebelum lanjut, selamat pagi. Oke, kita lanjut. Tidak kamu ambil, saya gambar. Nah, tapi di sini kalian sudah bisa membedakan yang mana kelas A, B, C, D, dan E. Nah, sudah. Oke, berarti kita sudah bisa lanjut ke materi berikutnya. Host ID. Mungkin bisa ditulis dulu tabel yang di atas. Oke, sudah. Nah, saya jelaskan dulu. Di tabel kelas A kita bisa lihat di bagian objek. Objek pertama itu adalah network untuk kelas A di kolom pertama. Kemudian kolom 2, 3, dan 4 adalah host ID-nya. Nah, untuk kelas B, networknya ada di objek pertama dan kedua, atau kolom pertama ke kolom kedua. Hostnya atau host ID di 3 dan 4. Terakhir kelas C, network ID-nya di kolom 1, 2, dan 3. Host ID-nya ada di kolom keempat. Nah, ini digunakan untuk melihat
yang mana net ID, yang mana host ID. Misal 157 titik 100.1.1. Kita bisa lihat di sini 157 termasuk ke dalam kelas A. Nah, berarti host ID atau net ID dari kelas A atau 157 ini adalah net ID sama dengan 157 dan host ID-nya 100.1.1. Nah, kenapa? Nah, karena dalam tabel ini atau ketentuannya di kelas A, di tabel pertama atau di objek pertama itu adalah network ID. Sedangkan untuk host ID-nya ada di objek 2, 3, dan 4. Jadi itu yang cara menentukan host ID dan net ID. Dari contoh ini sudah tahu bagaimana menentukan? Ada yang belum? Sudah atau belum? Sudah. Oke, kalau dulu saya kasih soal. Nah, 192.168.10.1. Tentukan net ID dan host ID dari alamat 192.168.10.1. Oke, kerjakan sekarang. Pertama yang laki-laki, yang kedua di barisan kedua, barisan ketiga kelompok 3, barisan keempat kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok yang akan kita bentuk. Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya. Oke, setelah saya beri materi, saatnya kita berdiskusi tentang materi yang saya berikan tadi. Saya akan memberikan masing-masing kelompok LKPD untuk dikerjakan dan saya beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Jadi diskusikan per kelompok, baru kita akan presentasikan per kelompok. Mati. Untuk kelompok pertama, kerjakan yang nomor 3 dan 4. Kelompok kedua 5 dan 6. Ketiga 7 dan 8. Kelompok 4 nomor 3 dan 8. Untuk net ID sudah kita tulis saja net ID sama dengan sudah bawahnya nanti host ID cari ini Oke, sekarang kita akan menunggu siapa yang akan tampil. Jadi semua kelompok harus siap untuk menampilkan hasil dari diskusi kelompok. Oke, kita tunggu. Yang pertama untuk kelompok 3. Jadi silakan kelompok 3 keberhasilan untuk membahas hasil presentasinya, hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
yang bernama Nurlinda. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu soalnya akan dibacakan oleh teman saya, Nurlinda. IP ada 128.101.100.100, tentukan ID dan host ID-nya. Jadi jawaban dari nomor 7 tadi adalah net ID dan host ID-nya mempunyai network 1. Dari kelas A mempunyai network 1 dan hostnya 234, yaitu net ID-nya 128 dan host ID-nya 101.100.100. IP address 192.168.10.5, tentukan net ID dan host ID-nya. Jadi penjelasan dari nomor 8 tadi yaitu net ID dan host ID-nya kelas C mempunyai network 1, 2, 3 dan host 4, yaitu net ID 192.168.10 dan host ID-nya adalah 5. Pemirsa berada dari kelompok 3 bisa diberi address untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang kita untuk kelompok selanjutnya. Nah, kelompok selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Angga selaku ketua kelompok dari kelompok 2, dan di sebelah kiri saya wakil saya yang bernama Sandi Hidayat. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, tentang soal 5 dan 6. Oke, pertama-tama yaitu saya akan menjawab tentang soal nomor 5. Mungkin bisa dibacakan oleh wakil saya. IP address 192.168.10.10 termasuk IP address kelas. Oke, mungkin bisa didengar dari hasil bacaan wakil saya. Saya akan menjawab IP address 129.168.10.10 termasuk IP address kelas. Dan hasil diskusi kelompok saya itu kelas A, net ID sama dengan 129. Kemudian saya akan menjawab tentang soal nomor 6. IP address 11.11.10.10, tentukan net ID dan host ID-nya. Hasil diskusi kelompok saya termasuk juga kelas A, net ID sama dengan 11, host ID 11.10.10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima dari kelompok 2 kita beri address. Oke. Adapun hasil diskusi tadi sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi adapun juga sedikit yang perlu ditambahkan, yaitu pada saat menentukan IP address kelasnya atau net ID dan host ID, mungkin bisa langsung ditentukan terlebih dahulu kelas berapa IP tersebut, baru ditulis atau dilihat di bagian tabel tadi kelas A
B, dan C. Host ID-nya dan net ID-nya terletak di oktet berapa. Jadi masih ada sedikit kekurangan di bagian menentukan host ID atau net ID. Jadi setelah mempelajari materi tadi, apakah masih semangat? Semangat tadi. Nah, jadi sudah diketahui tadi tentang materi. Bagaimana tentang materi yang tadi kita pelajari? Yang pertama tadi membahas tentang apa? IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi sudah tahu tadi bagaimana cara melakukan IP kelas berapa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara apa tadi? Menentukan kelasnya. Tentukan net ID dan host ID. Nah itu untuk menentukan host ID sama net ID. Dilihat dulu kelas termasuk kelas berapa. Tadi IP prioritas terbagi menjadi berapa? 5. IP tablet terbagi menjadi berapa? Oke, terbagi menjadi 2. Nah, adapun materi yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang microwave link dan ISAT. Sistem microwave link dan sistem ISAT. Jadi yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikriyadi. Ini guru produktif di SMK Negeri 1 Sudut Utara yang sudah kemarin selesai melaksanakan kegiatan mengajar dan saya melaksanakan observasi. Jadi hari ini didampingi oleh Bapak Rumi selaku pengajar praktik guru penggerak ke-8 akan melihat dan menyaksikan kegiatan kita mengenai kegiatan pasca observasi yang sudah kita laksanakan di kelas ya. Bagaimana kabarnya Pak Zul hari ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Bersyukur hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Baik, selanjutnya ini Pak Zul terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu praktek mengajar. Gimana perasaan Bapak setelah selesai mengajarnya? Perasaannya lebih pada saat mengajar lebih diperhatikan lagi cara mengajarnya, terus melihat siswa, keaktifan siswa itu lebih detail lagi setelah mengajar. Ya, berarti perasaannya senang atau bagaimana? Senang ya? Ya, Sudah agak lega ya? Ya, karena sudah mengajar selesai dan siswa juga sangat antusias mengikuti pembelajaran ya. Kemudian menurut Bapak ini terkait apa yang sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran, apakah ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan mengajar? Kendalanya di dalam siswanya masih ada beberapa yang melenceng dari KPD yang sudah diberikan satu jawab. Mungkin itu. Ya, tapi kendalanya cuma siswa yang masih ada beberapa siswa berarti yang masih belum
lingkungan bagaimana mengisi SKPD dengan baik dan benar gitu ya. Tapi tidak ada masalah karena ini adalah proses pembelajaran, itu wajar terjadi. Nanti kedepannya kita selalu berproses supaya. Kemudian kalau menurut Bapak itu apa yang perlu diperbaiki? Apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan hasil belajar? Menurut saya yang perlu saya perbaiki mungkin di memperhatikan lagi siswa yang sifatnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menurut saya masih ada beberapa sifat siswa yang belum saya ketahui dengan di bagian mengumpulkan saat diskusi kelompok itu ya. Oh ya, berarti dari diskusi itu saja ya. Ini masih ada memang karakter siswa yang belum dipaham ya. Ini topik yang diajarkan kemarin tentang apa ya Pak? kemarin topiknya tentang IP address, IPv versi 4 atau IPv versi 6. Oh ya, IPv address ya, versi 4 dan IPv versi 6 ya. Ini kalau menurut Bapak ini memang sudah cocok dengan ini kemarin, apa namanya, model pembelajaran yang Bapak terapkan dengan materi pelajaran kemarin, apakah sudah cocok ya? Oh iya, sudah saya menurut pembelajaran kemarin sudah tepat dengan yang seharusnya ditujuan sama hasil yang mereka diskusikan. Ya, dari model pembelajaran yang digunakan sudah cocok ya dengan karakter peserta didik. Ya sudah. Ya, selanjutnya ini Pak Zul, terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu, apakah pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin itu mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, menurut saya itu sudah tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi karena saya sudah membagi kelompok menurut gaya belajar siswa. Dan mereka sudah berdiskusi hingga menghasilkan sebuah jawaban yang diinginkan. Ya, berarti pembelajaran kemarin sudah ada ya, menunjukkan bahwa dari awal sampai akhir itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Karena di situ ada sudah kemarin menggunakan media pembelajaran ya, ada berarti diferensiasi produk, diferensiasi konten ya, seperti itu. Ya, jadi ya, baik. Ini selanjutnya Pak Guru, terkait apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita laksanakan kemarin, mulai dari kegiatan awal pra observasi, kemudian melaksanakan observasi di dalam kelas, kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas, kemudian rencana tindak lanjut apalagi yang ingin Bapak kembangkan. Yang saya kembangkan sih terkait pembelajaran sosial emosional, mengikuti budaya yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, saya akan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi lebih lanjut karena cocok dengan gaya belajar unik pada saat di kelas. Kemudian yang ketiga, saya akan mengembangkan penilaian guna meningkatkan lagi motivasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Berarti tiga ya? Ya, ada tiga. Ya, ada tiga yang dari rencana tindak lanjut, kemudian yang ingin dikembangkan, yang pertama itu sosial emosional ya, sosial emosional ini berkaitan dengan budaya yang ada di sekolah dan terkait dengan lingkungan ya. Kemudian yang kedua itu terkait ingin ditingkatkan lagi ya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu memang pembelajaran diferensiasi sangat cocok memang saat ini digunakan karena itu dapat membantu peserta didik memudahkan dalam belajar. Kemudian yang ketiga Bapak ambil tadi apa?
Iya, artinya Bapak kan sudah mulai melaksanakan asesmen ya. Ya, kita akan ada asesmen formatif seperti itu ya, dan asesmen sumatif supaya siswa lebih termotivasi ya. Jadi mohon bantuannya Pak ke depan supaya saya dapat memperbaiki 3 bulan pembelajaran saya lalu. Ya, intinya kita selalu akan bekerja sama, kita akan bersama-sama berkolaborasi. Artinya apa ilmu yang saya miliki pasti akan saya sampaikan. Ini semua demi tercapainya tujuan pembelajaran. Ini semua demi keberhasilan kita punya anak serta didik di sekolah. Jadi kalau cara mengajar kita bagus, otomatis pasti serta didik siswa kita akan lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi dalam belajar di dalam kelas ya. Jadi harapan saya apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu nanti bisa dilaksanakan dan bisa terus dikembangkan dalam keseharian Bapak dalam mengajar dalam kelas nanti ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Zul atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi wawancara pasca observasi ini ya. Jadi harapannya saya ke depan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan rencana tidak lanjut, silakan dilaksanakan saja ya sesuai apa yang Bapak pahami. Kemudian mungkin terima kasih banyak Pak ya, ini sudah membantu saya ya dari kegiatan awal di pra observasi, kemudian melaksanakan observasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa selalu bekerja sama, bisa selalu berkolaborasi demi kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Jadi, sekali lagi terima kasih banyak Pak Zul ya. Oke. Jadi sekian diskusi atau percakapan pasca observasi hari ini terhadap guru kejuruan, guru jurusan produktif, jurusan teknologi jaringan komputer. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.